Saat membuka mata, Li Hansu langsung membeku. Ia bukan lagi berada di tubuh aslinya, melainkan dalam tubuh seorang barbarian bertubuh besar, kuat, dan tahan banting. Ia segera menyadari bahwa dirinya masuk ke dunia game brutal yang dulu ia mainkan selama 10 tahun tanpa henti. Hansu berada di upacara kedewasaan para barbarian muda. Satu persatu mereka dipanggil untuk memilih senjata yang akan mereka gunakan seumur hidup. Namun tiba-tiba, seseorang di sampingnya berteriak panik dan menyebut dunia itu sebagai game. Dari reaksinya, Hansu tahu orang itu juga manusia dari dunia nyata. Sayangnya, tetua barbarian langsung membunuh pria itu tanpa ragu setelah menyadari ada yang aneh. Tetua tersebut menyebutnya telah dirasuki roh jahat. Dari kejadian itu, Hansu paham bahwa manusia seperti dirinya dianggap sebagai roh jahat di dunia ini. Jika identitasnya terbongkar, ia akan mati. Masalahnya, Hansu bahkan tidak tahu nama tubuh yang ia tempati. Ia akhirnya memutuskan untuk maju jika sebuah nama dipanggil dan tidak ada yang bergerak selama beberapa detik. Ketika tetua memanggil Bjorn, putra Jandel, tidak ada yang maju. Hansu mengambil risiko dan melangkah ke depan. Beruntung, tebakan itu benar. Ia kini dikenal sebagai Bjorn. Saat memilih senjata, Bjorn mengingat pengalaman bermainnya. Barbarian tidak memiliki bakat sihir, tetapi tubuh mereka sangat kuat. Dulu, ia pernah memakai pedang besar namun terus mati. Setelah mencoba banyak gaya bermain, ia menemukan bahwa perisai adalah pilihan terbaik untuk bertahan hidup. Karena itu, ia memilih perisai. Setelah upacara selesai, para barbarian diperintahkan masuk ke labirin di kota Ravonia. Semua langsung berlari dan Bjorn terpaksa ikut agar tidak mencurigakan. Namun para barbarian justru tersesat karena mengikuti pemimpin yang salah. Setelah beberapa kekacauan, Einar mengambil alih, tetapi ia juga membawa mereka ke arah yang keliru. Melihat waktu semakin menipis, Bjorn diam-diam membantu Einar. Ia menyuruhnya mengikuti rombongan lain yang terlihat tahu arah. Dengan begitu, para barbarian akhirnya berhasil mencapai gerbang labirin. Gerbang itu memancarkan cahaya ungu yang mereka anggap sebagai tempat suci pertempuran. Di depan gerbang, Bjorn mulai ragu. Ia sadar dirinya tidak pernah bertarung di dunia nyata. Ia juga berpikir untuk hidup di kota tanpa masuk labirin, tetapi di Ravonia semua warga dewasa wajib membayar pajak. Gagal membayar berarti dieksekusi. Masalahnya, sebagai barbarian, ia hampir mustahil mendapat pekerjaan biasa karena rasnya dipandang liar dan berbahaya. Saat ketakutan menahannya, Einar datang dan mengajaknya masuk. Ia juga berterima kasih karena Bjorn telah membantunya. Ketika Einar mengaku takut mati, tetapi tetap harus bertarung karena ia lahir sebagai prajurit, Bjorn mulai memahami para barbarian. Mereka bukan sekadar orang bodoh yang suka berkelahi. Mereka bertarung karena tidak punya pilihan lain. Dengan tekad baru, Bjorn berlari masuk ke gerbang. Ia percaya pengalaman bermainnya bisa membantunya bertahan hidup. Namun begitu masuk, ia justru terbangun di dalam kegelapan total. Sistem memberitahu bahwa ia telah memasuki Crystal Cave level 1, tetapi tempat itu berbeda dari yang ia ingat. Dalam game, dinding labirin biasanya bercahaya karena kristal. Namun tempat ini gelap gulita. Bjorn menyimpulkan bahwa ia mungkin berada di wilayah kegelapan, area langka di pinggiran lantai pertama yang seharusnya bukan titik awal. Ia mencoba membuka status window, tetapi tidak ada yang berhasil. Tanpa pilihan lain, ia berjalan perlahan dalam gelap. Namun ia menginjak jebakan goblin dan sebuah paku menembus kakinya. Rasa sakitnya luar biasa, tetapi Bjorn menahan suara karena takut menarik perhatian monster. Ia sadar jebakan itu kemungkinan dipasang oleh goblin yang sedang mengawasinya. Racun lumpuh mulai menyebar dari lukanya. Bjorn tahu ia harus bergerak sebelum tubuhnya tidak bisa dipakai bertarung. Ia memancing goblin itu keluar, lalu pura-pura terjatuh. Goblin tersebut mendekat, tetapi tidak langsung tertipu dan melempar batu lebih dulu untuk memastikan. Saat makhluk itu lengah, Bjorn bangkit dan menyerangnya. Walau sempat kesulitan, tubuh barbariannya bergerak secara naluriah. Ia menghajar goblin itu habis-habisan, lalu menghabisinya dengan batu. Setelah pertarungan berat itu, ia hanya mendapat 1 poin pengalaman dan kristal sihir kelas rendah yang hampir tidak berharga. Dengan kaki terluka parah, Bjorn terus merangkak dalam kegelapan. Darahnya terus mengalir, tubuhnya melemah, dan sistem berulang kali memperingatkan bahwa ia sekarat. Saat hampir menyerah, ia melihat cahaya di kejauhan dan memaksa dirinya bergerak ke arah itu. Di ambang kematian, sebuah parti petualang menemukannya. Mereka terkejut karena seorang pemula bisa sampai sejauh itu. Bjorn ingin meminta tolong, tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk bicara. Salah satu dari mereka meminta pendeta bernama Ursina untuk menyembuhkannya, tetapi ia menolak karena aturan kuil.
Akhirnya, seorang pria pirang menyuruh Patran memberikan ramuan penyembuh. Ia memperingatkan bahwa efeknya akan sangat menyakitkan. Begitu ramuan itu bekerja, tubuh Bjorn pulih dengan cepat, tetapi rasa sakitnya seperti tubuhnya meleleh dari dalam. Saat itulah ia mengerti mengapa ramuan tidak bisa dipakai saat bertarung dalam game. Setelah pulih, pria pirang itu bertanya bagaimana Bjorn bisa sampai ke sana lebih dulu. Bjorn menjawab aman bahwa sejak masuk labirin, ia langsung muncul di tempat itu. Pria itu percaya dan menjelaskan bahwa ketidakstabilan dimensi kadang bisa membuat seseorang muncul di pinggiran wilayah kegelapan, meski kemungkinannya sangat langka. Party itu lalu pergi tanpa meminta bayaran atas ramuan tersebut. Bjorn sadar ia sangat beruntung karena mereka mau menolongnya. Namun harga dirinya sebagai barbarian terasa terusik karena ia merasa telah dikasihani. Sementara itu, party tersebut membicarakan keberuntungan Bjorn. Mereka menganggapnya hanya barbarian bodoh yang kebetulan selamat dari jebakan goblin. Namun salah satu dari mereka menjelaskan bahwa pria pirang itu sengaja bertanya tentang jalan rahasia agar bantuan yang diberikan tidak terlihat seperti belas kasihan, karena ia tahu barbarian membenci hal semacam itu. Rombongan itu terus berjalan mengikuti jejak Bjorn yang terasa tidak ada habisnya. Akhirnya mereka mencapai gerbang menuju lantai 2 dan mengaktifkan portal. Namun tepat saat mereka hendak masuk, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka benar-benar tidak percaya. Di dekat gerbang, rombongan menemukan sandal barbarian yang tersangkut jebakan goblin. Itu berarti orang gila itu benar-benar merangkak sejauh lebih dari 15 km dalam kegelapan total tanpa mengambil jalan pintas sedikit pun. Semua orang merinding saat menyadari hal itu. Barulah si pembawa potion ingat bahwa sebelum pergi, sang barbarian sempat mengulurkan tangan kanannya. Mereka akhirnya sadar ternyata dia sedang menawarkan kristal sihir sebagai alat tukar. Si pembawa potion pun menarik kembali semua ucapannya yang meremehkan barbarian. Baginya, bangsa barbarian memang makhluk luar biasa, terlalu keras kepala untuk menganggap kematian sebagai jalan keluar. Setelah nyaris mati, Bjorn terus melanjutkan perjalanan dan bertemu makin banyak goblin. Awalnya ia masih tegang, tapi setelah tempat itu terang dan penglihatannya kembali, goblin-goblin itu tidak terasa terlalu berbahaya. Ia bahkan mengejek kebodohan mereka karena menaruh jebakan sembarangan tanpa menutupinya dengan tanah. Penyergapan mereka pun payah. Tempat persembunyian mereka terlalu mudah ditebak. Namun masalah baru muncul. Perut Bjorn mulai kelaparan. Ia memeriksa tasnya dan teringat bahwa kepala suku memberi setiap barbarian bekal untuk 1 minggu. Sayangnya tasnya robek akibat merangkak sebelumnya, membuat jatah makanannya tersisa hanya untuk 2 hari. Ia pun makan sedikit demi sedikit agar bekalnya bertahan lama. Roti kering yang keras pun terasa seperti makanan mewah, meski ia harus menelannya dengan susah payah. Rasa haus kemudian menyerang. Di dalam game, Bjorn hanya perlu membawa makanan, tapi sekarang ini bukan game lagi. Tanpa air, ia bisa mati. Karena kepala suku tidak membagikan air, Bjorn menduga pasti ada sumber air di dalam dungeon. Tak lama kemudian, ia mendengar suara air dan mengikutinya. Di sana, ia melihat seorang petualang duduk diam sebelum pergi tanpa sepatah kata, seolah ada aturan tak tertulis bahwa orang-orang tidak bicara kecuali benar-benar perlu. Setelah kebutuhan dasarnya terpenuhi, Bjorn menghitung kristal yang telah ia kumpulkan. Jumlahnya sudah 44, tapi kini masalah terbesar adalah rasa kantuk. Di dungeon hanya ada 2 cara untuk tidur, menyerahkan nasib pada keberuntungan atau mencari teman untuk berjaga bergantian. Sayangnya, wajah barbarian yang menakutkan membuat semua orang menjauh darinya. Saat Bjorn hampir putus asa, seorang pria berwajah ramah mendekat dan bertanya apakah ia sedang mencari partner untuk bermalam. Bjorn curiga, tapi pria itu berkata bahwa ia mendekat karena Bjorn terlihat seperti barbarian yang kuat dan bisa diandalkan. Mereka pun sepakat menjadi partner jaga malam. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Hans, sementara Bjorn memperkenalkan dirinya sebagai Bjorn, putra Jandel. Hans mengusulkan agar mereka tidur berdua saja malam itu, lalu bermain batu gunting kertas untuk menentukan siapa yang tidur lebih dulu. Hans menang, membuat Bjorn kesal. Hans kemudian mengeluarkan jam dan menjelaskan cara menggunakannya, seakan mengira Bjorn tidak tahu membaca waktu. Saat Hans tidur dengan nyaman, Bjorn terus berjaga sambil memandangi jam, berharap waktu cepat berlalu. Ketika giliran Bjorn tidur, ia tidak langsung percaya pada Hans. Ia pura-pura tidur lengkap dengan dengkuran keras karena yakin jika Hans berniat jahat, inilah saatnya ia bertindak. Tapi setelah 2 jam, Hans tidak melakukan apa-apa. Bjorn merasa dirinya terlalu paranoid, walau ia sadar sulit baginya untuk percaya pada orang asing begitu cepat. Rasa lelah akhirnya membuatnya benar-benar tertidur. Ia terbangun saat Hans membangunkannya, bahkan sempat menyangkal bahwa ia meneteskan air liur. Hans tidak mempermasalahkan kelalaiannya, bahkan tetap
bersikap baik. Sikap itu perlahan membuat Bjorn menurunkan kewaspadaan. Namun, tepat saat Bjorn kembali tertidur, matanya terbuka dan ia melihat Hans berdiri di atasnya dengan senjata terangkat siap menghantamnya. Bjorn langsung menghindar dan membuat Hans terkejut. Hans mencoba menjelaskan, tapi Bjorn yang sudah dipenuhi amarah tidak mau mendengar. Ia menghantam Hans dengan brutal sampai pria itu terkapar, batuk darah, dan gemetar ketakutan. Bjorn menuntut alasan Hans mencoba membunuhnya. Hans akhirnya mengaku bahwa ia mengincar kristal sihir milik Bjorn. Namun Bjorn merasa ada yang disembunyikan dan menghantamnya lagi. Barulah Hans mengungkapkan kebenaran lain. Jantung barbarian bernilai mahal sebagai bahan sihir. Saat itu Bjorn sadar bagi Hans dirinya hanyalah kantong jarahan berjalan. Monster besar yang sulit dibunuh, tapi sangat menguntungkan. Hans memohon ampun dan berjanji akan memberikan semua miliknya setelah mereka kembali ke kota. Tapi Bjorn tahu ia akan terus bertemu orang-orang seperti ini, orang yang menyerang lalu memohon setelah gagal. Maka di hari pertamanya sebagai penghuni dunia game ini, Bjorn akhirnya membunuh seorang manusia. Memasuki hari kedua, Bjorn kini memiliki perlengkapan yang lebih layak dari hasil rampasannya. Tidak lagi berkeliaran setengah telanjang. Sekarang ia punya air botol, kompas, jam, potion, dan perlengkapan lain untuk bertahan hidup. Ironisnya, ia baru bisa hidup seperti manusia normal setelah membunuh seseorang. Dengan perlengkapan baru, kekuatannya meningkat pesat. Goblin bisa ia hancurkan hanya dengan satu ayunan palu. Pada awalnya, ia tidak menyangka akan sehebat ini dalam bertarung, karena pola pikir lamanya sebagai pria Jepang paruh baya masih melekat. Tapi tubuh barbarian benar-benar berbeda. Di hari kedua, goblin mulai muncul berpasangan. Bjorn masih bisa mengalahkan mereka dengan mudah, tetapi pertarungan tanpa henti dan kurang tidur mulai menguras tenaganya. Setelah menghabisi beberapa kelompok, ia bersandar di dinding dan berharap bisa tidur sebentar. Tapi saat ia mulai terlelap, seekor goblin berhasil menusuknya. Bjorn langsung membalas dengan marah. Goblin kedua kabur dan anehnya Bjorn justru bersyukur karena ia sudah terlalu lelah untuk mengejar. Ia sadar jika tubuhnya sedikit lebih pendek atau goblin itu melompat lebih tinggi, tenggorokannya bisa tertebas. Kenyataan itu membuatnya paham bahwa ia benar-benar membutuhkan tidur yang layak. 14 jam berlalu, para petualang mulai mencari partner untuk bermalam. Tapi Bjorn tidak bisa lagi percaya pada manusia karena jantung barbarian ternyata bisa dijual mahal. Satu-satunya yang mungkin tidak akan membunuhnya adalah sesama barbarian. Sayangnya, seorang petualang mengatakan bahwa barbarian di lantai ini mungkin tersisa kurang dari 100 karena sebagian besar sudah naik ke lantai yang lebih tinggi. Bjorn pun mengubah rencana. Jika bukan barbarian, maka setidaknya ia harus mencari ras lain. Kurcaci, elf, atau siapapun selain manusia. Menurutnya, ras lain masih punya harga diri dan loyalitas. Tidak seperti manusia yang mudah dibutakan oleh keserakahan. Setelah hampir 1 jam mencari, Bjorn melihat seorang elf perempuan terluka di sudut ruangan. Ia tampak gugup dan langsung menarik busurnya saat melihat Bjorn. Bjorn mengerti reaksinya karena siapapun akan takut melihat barbarian mendekat saat sedang terluka. Bjorn memperhatikan luka di perutnya dan sadar itu bukan bekas belati goblin. Ia bertanya, apakah manusia yang melukainya? Mendengar itu, sang elf tiba-tiba berlutut dan memohon agar ia diselamatkan. Ia meminta Bjorn mengampuninya karena masih punya adik kecil yang menunggu. Reaksinya membuat Bjorn terkejut. Elf biasanya dikenal sombong, tapi gadis ini terlihat sangat putus asa. Bjorn mencoba tersenyum dan mengatakan bahwa ia tidak berniat membunuhnya. Sayangnya, senyum barbarian itu justru terlihat seperti senyum pembunuh, membuat sang elf makin ketakutan. Bjorn lalu memintanya mengobati luka lebih dulu. Ia memberikan beberapa tanaman penyembuh yang awalnya ia kira beracun. Sang elf terkejut karena Bjorn memberinya benda berharga. Bjorn menjawab bahwa menolong orang tidak selalu butuh alasan. Meski dalam hati, ia memang berharap bisa menjadikannya partner jaga malam. Setelah luka gadis itu dirawat, mereka saling memperkenalkan diri. Bjorn menyebut namanya dan sang elf memperkenalkan diri sebagai Irvin. Saat Bjorn bertanya kenapa ia begitu takut, Irvin menjelaskan bahwa barbarian dan elf adalah musuh lama. Perang mereka memang sudah berakhir 10 tahun lalu, tapi permusuhan itu masih membekas. Bjorn terkejut karena dalam game ia mengira hubungan elf dan barbarian cukup baik. Namun ia tidak punya banyak pilihan. Ia mengatakan bahwa dirinya juga tidak menyimpan kebencian, dan itu membuat Irvin sedikit lega. Bjorn kemudian mengajaknya menjadi partner jaga malam. Ia menjelaskan bahwa mereka berdua sama-sama kelelahan dan bekerja sama untuk satu hari akan meningkatkan peluang hidup mereka. Irvin meminta Bjorn bersumpah atas kehormatan prajuritnya bahwa ia tidak akan melukainya.
Sebagai gantinya, Irvin bersumpah atas nama sukunya bahwa ia tidak akan menyerang Bjorn. Bjorn sebenarnya tidak terlalu peduli pada kehormatan prajurit, tapi jika sumpah itu bisa membuat kerja sama berjalan, ia tidak keberatan. Setelah sumpah selesai, Bjorn akhirnya bisa tidur lebih tenang. Ia memberikan jam saku kepada Irvin dan memperingatkannya agar berhati-hati karena benda itu mahal. Meski masih paranoid, Bjorn berniat pura-pura tidur selama 10 menit. Namun tubuhnya terlalu lelah dan ia langsung tertidur. Saat Irvin membangunkannya, ia panik sejenak, mengira ada bahaya. Ternyata 2 jam sudah berlalu. Bjorn sadar ia tidur sangat nyenyak karena menggunakan selimut dan tas sebagai bantal. Ia lalu meminjamkannya kepada Irvin. Begitu menerima selimut dan bantal darurat itu, Irvin terlihat sangat bahagia dan langsung tertidur pulas. Bjorn menyadari bahwa gadis itu juga pasti sudah melalui banyak hal berat. Malam itu mereka bergantian berjaga beberapa kali. Menjelang fase berikutnya, Bjorn mulai mempertimbangkan untuk terus bekerja sama dengan Irvin. Sebagai elf, ia pasti berguna dalam pertempuran. Tapi jika mereka menjadi tim, hasil jarahan harus dibagi. Bjorn kini harus memilih antara tidur aman atau keuntungan lebih besar. Sebelum ia mengambil keputusan, 2 petualang manusia muncul dan mengenali Irvin dari perlengkapannya. Mereka bertanya apa hubungan Bjorn dengan elf itu. Bjorn menjawab bahwa Irvin adalah partner jaga malamnya. Salah satu pria itu heran melihat barbarian dan elf menjadi teman tidur. Ia lalu bertanya berapa lama waktu yang tersisa. Dengan tatapan mengancam, Bjorn menjawab bahwa ia tidak punya kewajiban menjawab manusia kotor. Kedua pria itu tampak terintimidasi, tetapi cara mereka memandang Irvin membuat Bjorn curiga. Bjorn merasa ada yang tidak beres. Kemungkinan besar mereka datang untuk Irvin. Ia segera membangunkan gadis itu dan menyuruhnya bersiap pergi. Namun Irvin yang masih mengantuk malah meminta beberapa menit lagi, seperti anak kecil yang sulit bangun sekolah. Hal itu membuat Bjorn kesal karena bahaya sudah mendekat, sementara gadis itu masih saja ingin melanjutkan tidur. Bjorn menyuruh Irvin segera bangun, tapi gadis itu tetap pura-pura tidur sambil menarik selimut hingga menutupi wajahnya. Karena tahu Irvin hanya berpura-pura, Bjorn langsung menarik selimutnya, membuat Irvin panik. Saat ditanya kenapa ia berpura-pura tidur, Irvin mengaku takut Bjorn akan meninggalkannya begitu ia bangun karena hubungan mereka sebagai partner semalam otomatis berakhir setelah waktu istirahat selesai. Bjorn lalu menanyakan siapa orang-orang yang mengejar Irvin. Meski awalnya Irvin bilang itu bukan masalah besar, ia akhirnya menjelaskan bahwa mereka kemungkinan berasal dari klan yang sama dengan manusia yang pernah menyerangnya karena memakai simbol kelompok kristal yang sama. Mendengar hal itu, Bjorn sempat berpikir untuk pergi sendiri sebelum masalah makin rumit. Namun, ia juga merasa iba pada Irwin karena gadis itu masih berusia 20 tahun dan punya mimpi tidak jauh berbeda darinya. Bjorn memutuskan mendengar cerita lengkapnya sambil terus bergerak. Irwin bercerita bahwa semuanya bermula di hari pertamanya memasuki labirin ketika ia dipasangkan dengan mereka sebagai partner semalam. Saat merasa ada yang aneh, ia terbangun dan melihat salah satu pria itu mencoba menyerangnya. Irwin berhasil kabur, tapi kemudian mengetahui bahwa pria itu adalah pemimpin sebuah klan yang beroperasi di lantai pertama. Sejak saat itu, anggota klan tersebut terus memburunya hingga ia terluka. Bjorn heran bagaimana mereka bisa melacak Irwin. Irwin menduga mereka menggunakan batu komunikasi, alat misterius yang bisa menghubungkan pemiliknya dalam jarak sekitar 300 meter jika diaktifkan dengan cara tertentu. Bjorn menyadari benda seperti itu tidak pernah ada dalam game yang ia ingat, dan baginya alat itu terdengar seperti walkie-talkie versi sihir. Semakin lama mendengar cerita Irwin, Bjorn makin sadar bahwa meninggalkannya justru bisa membuatnya ikut menjadi target. Klan itu punya banyak anggota, alat komunikasi, dan kemungkinan sedang menyebarkan posisi mereka. Saat Bjorn bertanya kenapa klan itu begitu ngotot mengejar Irwin, Irwin dengan polos berkata bahwa saat kabur ia sempat mengayunkan pisau dan tanpa sengaja memotong sesuatu yang tidak bisa tumbuh kembali bahkan dengan ramuan. Melihat Irwin tertawa santai, Bjorn langsung paham kenapa mereka sangat marah padanya. Mereka terus berlari sampai Irwin tiba-tiba mendengar sesuatu dari belakang dan memperingatkan Bjorn agar tidak menoleh. Ia memperkirakan pengejar itu berada sekitar 150 meter dari mereka. Bjorn kagum karena jarak itu terlalu jauh untuk dideteksi manusia biasa. Ia menyimpulkan kemampuan itu mungkin bakat alami ras elf. Karena jarak dengan pengejar tidak bertambah, Bjorn memutuskan mereka harus melawan. Ia bertanya kemampuan Irwin, tapi gadis itu malah menjawab bahwa ia pandai mencuci dan membersihkan, meski buruk dalam memasak. Setelah Bjorn menegaskan maksudnya adalah kemampuan bertarung, Irwin akhirnya berkata bahwa ia adalah pemanah yang cukup hebat dan bisa memakai sedikit sihir.
sihir roh api. Bagi Bjorn, itu adalah kombinasi khas elf archer yang sangat menjanjikan. Namun, sebelum menyusun rencana, Bjorn bertanya apakah Irwin pernah membunuh seseorang. Irwin sempat terdiam ketakutan, tapi akhirnya berkata bahwa ia akan melakukannya jika tidak ada pilihan lain. Setelah itu, Bjorn menawarkan untuk membentuk party sementara sampai mereka keluar dari labirin. Irwin langsung menyetujuinya dengan senang hati. Saat jarak pengejar tinggal 100 meter, Bjorn membatalkan rencana kabur dan memilih menyerang. Ia menyuruh Irwin bersiap memanggil roh lalu memberi isyarat untuk membatalkan panggilan itu saat musuh sudah cukup dekat. Begitu sosok bayangan muncul di depan mereka, Bjorn menyadari musuh memiliki kemampuan pelacakan yang bagus. Ia lalu memberi kode dan Irwin tanpa ragu melepaskan panah tepat ke kepala musuh hingga tewas seketika. Irwin tampak mual setelah membunuh seseorang untuk pertama kalinya, tapi Bjorn menenangkannya. Jika ia ragu sedikit saja, mereka berdua bisa mati. Setelah memeriksa mayat itu, Bjorn menemukan batu hijau. Begitu disentuh, terdengar suara dari batu tersebut yang melaporkan bahwa seseorang telah terbunuh saat mengejar elf dan barbarian, lalu memerintahkan kelompok lain berkumpul di distrik Goblin. Bjorn sempat kecewa karena musuh itu tidak membawa barang berharga, hanya ada beberapa benda kecil dan pakaian kulit yang akhirnya dipakai Irwin. Melihat Irwin kini memakai perlengkapan kulit lengkap, Bjorn merasa aura gadis itu naik drastis. Irwin kemudian menjelaskan bahwa batu hijau itu memiliki tombol di sampingnya. Saat Bjorn menekannya, batu tersebut mulai menyiarkan pesan baru. Target mereka adalah elf yang bersama seorang barbarian dan hadiah untuk menangkapnya adalah 10.000 koin emas. Irwin nyaris pingsan karena terkejut, tapi Bjorn memintanya tetap tenang. Ia memutuskan mereka akan menuju pinggiran labirin lalu naik ke lantai 2. Irwin terkejut karena lantai pertama dan kedua sangat berbeda tingkat bahayanya, tetapi Bjorn yakin mereka akan aman selama tetap dekat dengan pintu masuk. Dalam pikirannya, kombinasi tank jarak dekat dan pemanah jarak jauh adalah party yang ideal, dan lantai pertama tidak lagi cukup memberi mereka hasil yang layak. Irwin ragu karena mereka baru saja bekerja sama, dan naik ke lantai 2 terasa seperti masuk sarang orcs hanya untuk menghindari goblin. Namun, batu komunikasi kembali berbunyi. Kali ini, seseorang mengumumkan bahwa siapapun yang menemukan Irwin boleh melakukan apa saja padanya selain tetap mendapatkan hadiah 10.000 emas. Suara lain bahkan bertanya apakah boleh memotong anggota tubuhnya jika ia melawan, dan jawabannya membuat Irwin ketakutan. Meski gemetar, Irwin akhirnya berkata bahwa ia siap pergi ke lantai 2. Bjorn diam-diam tersenyum karena ia tidak perlu membujuknya lebih jauh. Baginya, membantu seseorang bukan masalah selama itu juga menguntungkan dirinya. Apalagi jika ia bisa menghajar sampah seperti mereka sambil merasa seperti orang baik, maka tidak ada ruginya. Irwin bertanya apakah Bjorn tahu jalan ke lantai 2. Ia mengaku tidak tahu jalur pastinya, tapi mengatakan bahwa mereka bisa menemukannya dengan terus menuju utara. Di labirin, jika seseorang mengikuti arah bayangan, mereka pada akhirnya akan menemukan portal menuju lantai berikutnya. Di tengah perjalanan, Irwin tiba-tiba menyuruh Bjorn berhenti karena ada jebakan goblin di depan. Bjorn heran karena sudah lama mereka tidak bertemu jebakan, tapi segera menyadari bahwa jebakan biasanya jarang muncul di area terang. Irwin menawarkan untuk menanganinya dan Bjorn mengingatkannya agar tidak memakai roh api supaya tenaganya tetap terjaga. Tak lama kemudian, beberapa goblin melompat dari bayangan. Irwin langsung mundur, menembak salah satunya tepat di kepala, lalu menghindari serangan goblin kedua dan menghabisinya dengan ekspresi datar. Setelah itu, ia menatap Bjorn dengan bangga, seolah menunggu pujian. Bjorn mengakui bahwa Irwin memang elf sejati yang bisa diandalkan. Irwin menyerahkan beberapa kristal sihir hasil buruan dan meminta 1 dari 10 bagian, karena ia ingin menabung untuk membeli sesuatu bagi adiknya. Bjorn tidak sepenuhnya memahami maksudnya, tapi Irwin berkata ia siap bekerja keras. Bjorn curiga gadis itu sedang menyindirnya karena sebelumnya ia sempat menipunya dalam pembagian hasil. Tidak lama kemudian, siaran batu komunikasi mengumumkan bahwa hadiah Irwin naik menjadi 20.000 emas, hidup atau mati. Irwin kembali terpukul, tetapi Bjorn meyakinkannya bahwa para pengejar itu tidak akan mudah menemukan mereka dalam gelap, apalagi mereka tampaknya tidak bekerja sama dengan baik. Saat Irwin bertanya apakah ia harus menghadapi mereka sendirian, Bjorn menegaskan bahwa mereka akan melawan bersama. Sambil bergerak, Bjorn memikirkan sistem pengalaman di dunia
dunia itu. Untuk naik level, seseorang harus membunuh berbagai jenis monster karena pengalaman hanya diberikan saat pertama kali membunuh spesies tertentu. Maka mereka terus berburu monster yang berbeda. Bjorn memimpin dari depan, sementara Irwin menjaga belakang. Saat mereka memasuki wilayah ghoul, para monster langsung menyerang seperti yang ia perkirakan. Dibanding goblin, ghoul lebih cepat dan kuat, tapi pola serangannya sederhana. Dengan Irwin mendukungnya, mereka bisa menghabisi para ghoul tanpa banyak masalah. Mereka terus bergerak ke utara hingga memasuki hari ketiga. Di tengah jalan, Irwin melihat darah di tanah dan sepotong roti yang setengah dimakan. Ia berkata itu bukan darah goblin. Bjorn langsung mengenali tempat itu. Itulah lokasi pertama kali ia muncul setelah dilempar ke dalam labirin, dan tepat di belakangnya ada portal. Menyadari bahwa portal ternyata begitu dekat dari tempat awalnya, Bjorn marah besar dan menghantamkan palunya ke tanah. Irwin mengira ia mungkin telah kehilangan teman di tempat itu dan mencoba menghiburnya. Padahal alasan sebenarnya jauh berbeda. Namun Bjorn membiarkan Irwin salah paham dan bertanya apakah ia siap melanjutkan. Irwin mengaku takut tapi merasa aman bersamanya. Mereka pun melangkah masuk ke portal. Di sisi lain portal mereka jatuh dari langit. Irwin mendarat dengan lincah sementara Bjorn menghantam tanah dengan keras. Ia sempat penasaran seperti apa rasanya melewati portal. Tapi setelah mencobanya, ia merasa pengalaman itu tidak seindah bayangannya. Irwin tampak bangga karena berhasil mendarat mulus untuk pertama kalinya, membuat Bjorn sedikit iri karena tubuh barbarian tidak punya keluasan seperti itu. Mereka lalu memeriksa area sekitar. Bjorn menduga mereka berada di bagian utara hutan goblin di lantai 2. Portal menuju lantai pertama masih terbuka di belakang mereka. Di sekitar radius 50 meter, ia tidak merasakan tanda-tanda kehidupan. Meski berada di dalam labirin, langit berbintang membuat area itu cukup terlihat. Irwin heran karena ia tidak pernah mendengar lantai 2 berbentuk hutan. Bjorn menjelaskan bahwa ada beberapa portal berbeda dan masing-masing membawa orang ke wilayah yang berbeda pula. Irwin kemudian mengingat bahwa dari manapun seseorang masuk, semua jalur pada akhirnya akan menuju lantai 3. Bjorn membenarkannya. Saat Irwin menanyakan rencana mereka, Bjorn menjelaskan bahwa mereka akan kembali otomatis saat labirin menutup. Lantai pertama memberi batas waktu 168 jam, sedangkan lantai 2 240 jam. Jika waktu habis, semua orang akan dilempar keluar. Mereka bisa saja menunggu sampai waktunya habis, tapi Bjorn lebih memilih menjelajah dan mengumpulkan hasil. Irwin memimpin jalan karena area itu mengingatkannya pada kuil peri di kampung halamannya. Ia menyuruh Bjorn mengikuti langkahnya dengan tepat karena tempat itu penuh jebakan. Bjorn awalnya tidak melihat apapun sampai Irwin melempar batu ke tumpukan daun dan langsung memicu jebakan. Ia pun menyimpulkan bahwa Irwin mungkin punya semacam kemampuan deteksi alami. Irwin tampak senang setelah membuktikan kemampuannya. Bjorn sebenarnya mulai menganggapnya bisa diandalkan, tapi alih-alih memuji dengan benar, ia hanya bergumam seperti orang gua bahwa wanita itu pandai melempar batu. Irwin sempat terkejut, tapi ketika Bjorn menyebutnya sebagai explorer yang cukup baik, wajahnya langsung berbinar. Namun Irwin kembali serius. Ia mengatakan ada yang aneh karena jebakan tersebar di mana-mana tapi tidak ada tanda-tanda goblin. Dalam game, area ini seharusnya penuh dengan pasukan goblin, termasuk goblin mutan seperti warrior dan archer. Semakin dalam mereka masuk, semakin kuat monster yang muncul. Karena mereka masih dekat portal, Bjorn merasa situasinya masih terkendali. Mereka mulai membersihkan jebakan dengan batu sambil memperluas area aman. Setelah selesai, Bjorn memberi pujian tulus pada Irwin dan mengakui bahwa ia memang bertindak seperti explorer sejati. Ia juga menyadari jebakan di lantai 2 terasa lebih alami dibanding lantai pertama. Tak lama kemudian, Irwin mendeteksi sekelompok goblin di sekitar mereka. Jumlahnya lebih dari 10, sekitar 50 meter jauhnya, dan belum menyadari keberadaan mereka. Bjorn memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Irwin mengatakan ia bisa mendekat hingga sekitar 30 meter jika bergerak sendiri, lalu ia maju tanpa suara seperti bayangan. Bjorn terkesan melihat gerakannya yang begitu halus. Setelah mencapai posisi, Irwin memberi sinyal dan menembakkan panah ke arah kelompok goblin. Begitu melihat tanda itu, Bjorn langsung menyerbu. Ia segera menyadari lantai 2 memang berbeda karena jumlah goblin hampir 3 kali lebih banyak dari biasanya. Di antara mereka juga ada goblin warrior. Namun, alih-alih takut, darah barbarian Bjorn justru mendidih karena adrenalin. Ia menerjang masuk seperti bola penghancur, menghajar goblin dengan palu dan perisai. Satu goblin sempat menyerang dari titik butanya.
tapi Bjorn berhasil menghindar tipis. Jika ia terlambat sedikit saja, kepalanya bisa melayang. Untungnya, Irwin langsung menembak kepala goblin itu dengan tepat. Dengan dukungan Irwin, Bjorn bisa mengamuk tanpa ragu dan menghabisi seluruh kelompok. Setelah pertempuran selesai, sistem memberitahu bahwa mereka memperoleh 11 kristal sihir dari gelombang pertama. Bjorn senang dengan hasilnya, meski kesal karena tidak bisa mengambil senjata atau armor goblin. Ia memberi 2 kristal pada Irwin, membuat gadis itu sangat gembira karena mendapat lebih dari yang dijanjikan. Mereka terus masuk lebih dalam dan semakin banyak kelompok goblin bermunculan. Kali ini ada goblin archer yang bisa menghilang dengan sihir penyamaran. Bjorn segera memperingatkan Irwin untuk fokus. Pertarungan jadi lebih merepotkan karena para archer licik itu menyerang dari bayangan sementara kelompok goblin lain menyerbu bersamaan. Meski begitu, Bjorn tidak pernah terpikir untuk kalah. Ia terus mengamuk bahkan menghantam salah satu archer dengan palu hingga terpental jauh. Setelah bertarung tanpa henti selama lebih dari 15 jam, mereka akhirnya berhenti untuk beristirahat. Irwin langsung tumbang kelelahan dan tanpa malu meminta sleeping bag. Begitu mendapat giliran tidur, ia langsung mendengkur keras. Bjorn menyadari gadis itu mungkin sudah benar-benar kehabisan tenaga dan mungkin juga mulai merasa aman bersamanya. Menatap langit malam, Bjorn mengingat kembali perburuan mereka yang non-stop. Hasil yang mereka dapat jauh lebih banyak dari perkiraannya dan mereka juga sempat melihat berbagai kelompok explorer aneh di sepanjang jalan. Mereka tidak pernah berhenti untuk mengobrol, tapi cukup melihat mereka saja sudah membuat Bjorn merasa lelah. Pada akhirnya, ia menyimpulkan bahwa explorer jauh lebih menakutkan daripada goblin, apalagi sekarang Irwin ikut bersamanya. Di satu momen, Bjorn tanpa sengaja keceplosan mengatakan kalau Irwin itu cantik. Tentu saja, Irwin langsung menangkap ucapan itu dan mulai menggodanya. Sementara Bjorn terkejut karena ternyata Irwin belum benar-benar tidur. Irwin hanya terkikik lalu pura-pura tidur lagi, membuat Bjorn bertanya-tanya apakah dia benar-benar berakhir bersama elf yang rusak atau semacamnya. Memasuki hari keempat, mereka masih sibuk memburu goblin seperti itu adalah pekerjaan sampingan mereka. Hari demi hari berlalu dan mereka terus mengumpulkan batu sihir sampai akhirnya hari ke-7 tiba. Kini saatnya mereka kembali ke lantai pertama. Irwin mengeluh bahwa ia pasti akan langsung tumbang begitu keluar dari dungeon. Bjorn setuju dan mengatakan mereka harus segera kembali karena lebih cepat selalu lebih aman. Namun dalam perjalanan, Irwin mengingatkannya agar tetap waspada terhadap jebakan yang mungkin sudah aktif kembali. Tak lama kemudian, Irwin merasakan ada sekelompok goblin sekitar 70 meter di depan. Kelompok itu bahkan berisi varian mutan. Tapi Bjorn tidak gentar, ia memutuskan untuk melawan mereka. Para goblin awalnya tampak santai dan tertawa-tawa, sampai Bjorn maju dengan tatapan mengerikan. Ia menerjang sambil mengaum keras, membuat para goblin sadar bahwa mereka sedang berhadapan dengan monster yang jauh lebih berbahaya. Bjorn menghantam mereka satu persatu, sementara Irwin menangani para pemanah dari belakang. Pertarungan berlangsung cepat. Bjorn mulai terbiasa dengan dukungan Irwin karena gaya bertarung mereka ternyata cocok. Setelah semuanya selesai, Bjorn memuji kemampuan Irwin. Pujian itu membuat Irwin tersipu. Namun Bjorn juga mengingatkannya agar lain kali memberitahu jika para pemanah sudah dilumpuhkan, supaya ia bisa bertarung lebih tenang. Irwin mengaku ia belum yakin apakah musuh terakhir benar-benar mati dan Bjorn membenarkannya. Baginya, memastikan musuh benar-benar tumbang adalah keputusan yang tepat. Tiba-tiba, Irwin melihat sesuatu yang bersinar di kejauhan. Dengan antusias, ia mengatakan bahwa goblin pemanah menjatuhkan sebuah esens. Wajah Bjorn langsung berubah serius. Ia menjelaskan bahwa esensi adalah bagian dari sistem skill, semacam item langka yang bisa memberikan kemampuan sesuai monster asalnya. Namun, jumlah esens yang bisa diserap terbatas, jadi pemilihannya harus sangat hati-hati. Bjorn merasa curiga karena peluang esens jatuh di lantai ini hampir mustahil. Irwin sempat bertanya apakah orang yang memakannya akan berubah menjadi goblin. Bjorn membantah dan menjelaskan bahwa pria yang pernah melacak mereka sebelumnya juga menggunakan essence, kemungkinan dari Razor Wolf. Bjorn lalu menawarkan essence itu kepada Irwin. Mata Irwin langsung berbinar meski ia mencoba bersikap santai dengan berkata akan mengambilnya kalau Bjorn tidak mau. Dalam hati, Bjorn makin yakin bahwa elf ini memang agak bermasalah. Sebenarnya, Bjorn sudah tahu essence apa yang ia incar untuk dirinya sendiri, tapi mendapatkannya tidak akan mudah. Saat ia baru ingin membicarakan kemungkinan menukar essence itu, sebuah suara tiba-tiba memotongnya. Sekelompok petualang muncul dan memerintahkan mereka untuk berhenti. Seorang pria berambut merah maju dan menuntut penjelasan. Irwin mencoba menjelaskan, tetapi insting Bjorn mengatakan bahwa keberuntungan mereka tidak mungkin sebaik ini. Tanpa banyak bicara, Bjorn langsung melempar Irwin ke arah essence dan memaksanya untuk menyerapnya. Pria berambut merah itu murka dan mengklaim bahwa essence tersebut adalah milik mereka. Bjorn tetap berdiri di depan Irwin yang tampak lemas setelah
menyerap Essence. Ia sudah menduga akan bertemu orang-orang seperti ini. Mereka kemungkinan merasakan keberadaan Essence lalu datang untuk merebutnya. Sayangnya bagi mereka, Irwin sudah menelannya. Dengan senyum menantang, Bjorn mempersilakan mereka maju jika berani. Meski jumlah musuh lebih banyak, Bjorn tahu mundur bukan pilihan. Ia memberi mereka dua pilihan, menyerang atau pergi. Akhirnya, Bjorn dan Irwin segera kabur dari tempat itu. Bjorn menyuruh Irwin tidak menoleh dan terus berlari menuju pintu keluar. Irwin bingung karena kelompok tadi terlihat sudah pergi, tetapi Bjorn yakin mereka akan bertemu lagi. Ia menjelaskan bahwa kelompok itu terdiri dari 4 orang dan kemungkinan berasal dari lantai 2. Karena mereka berada dekat pintu masuk, tujuan mereka juga pasti sama, kembali ke lantai pertama dan pulang ke kota. Irwin kagum dengan analisis Bjorn. Namun belum sempat suasana tenang, telinga Irwin kembali bereaksi. Ia mendeteksi kelompok goblin sekitar 50 meter di depan. Bjorn memutuskan untuk menghindar, tapi Irwin mengatakan para goblin sudah menyerbu ke arah mereka. Bjorn mulai curiga. Biasanya merekalah yang menemukan goblin lebih dulu, bukan sebaliknya. Ia merasa ini bukan kebetulan. Ia segera memerintahkan Irwin untuk mengikutinya dan berbalik arah. Saat Irwin hendak mengatakan sesuatu, sebuah panah melesat ke arahnya. Bjorn segera menariknya hingga panah itu meleset. Irwin sempat protes bahwa ia bisa menghindar sendiri, tetapi Bjorn langsung memotong. Panah itu bukan dari goblin. Bjorn yakin kelompok petualang tadi telah memancing goblin ke arah mereka dan menyiapkan penyergapan dari sisi lain. Mereka ingin menyerang saat Bjorn dan Irwin sibuk melawan goblin. Bjorn menyuruh Irwin menggunakan kekuatan essence barunya. Irwin bingung karena belum tahu cara memakainya, tapi Bjorn mengatakan kekuatan itu seharusnya sudah aktif. Benar saja, tubuh Irwin mulai memudar hingga menghilang. Bjorn terkejut karena skill itu aktif begitu mudah. Namun, ia segera fokus. Ia memberikan tasnya kepada Irwin dan berkata bahwa ia akan menahan para goblin, sementara Irwin harus mencari si pengguna crossbow. Irwin ragu karena itu terdengar seperti bunuh diri, tetapi Bjorn menegaskan tidak ada waktu untuk berdebat. Ia memerintahkannya tetap bersembunyi dan menunggu sinyal sebelum menyerang. Tanpa menjelaskan lebih jauh, Bjorn langsung berlari ke arah para goblin. Ia menemukan mereka di sisi kiri, siap menyerang. Ia sadar para pengecut dari kelompok petualang itu belum muncul sejak panah pertama dan kemungkinan baru akan bergerak setelah goblin melemahkannya. Bjorn menghantam para goblin dengan palunya. Ia menghitung ada sekitar selusin goblin, termasuk 2 yang menggunakan pedang. Awalnya ia lega karena tidak melihat pemanah, tetapi tiba-tiba perisainya menahan sebuah panah. Ia menyadari dirinya terlalu cepat mengambil kesimpulan. Tak lama kemudian, punggungnya tertusuk goblin. Namun Bjorn tetap berdiri dan membunuh goblin itu tanpa gentar. Meski harus menghadapi para goblin, ia juga harus terus waspada terhadap penembak crossbow karena Irwin tidak ada di sisinya. Serangan terus berdatangan, Bjorn mulai kelelahan, lalu ia merasakan 2 panah melesat bersamaan. Satu dari goblin, satu dari pengguna crossbow. Ia tahu tidak mungkin menahan keduanya. Dalam sekejap, ia memilih menahan panah crossbow, sementara panah goblin menancap di sikunya. Racun langsung bekerja. Lengan Bjorn mati rasa dan tak bisa digerakkan. Dengan hanya 1 lengan tersisa, ia harus memilih antara palu dan perisai. Tanpa ragu, ia menjatuhkan palu dan mencabut panah itu. Ia memilih perisai karena para petualang jauh lebih berbahaya daripada goblin. Bjorn mulai menghajar goblin dengan perisainya, namun jumlah mereka seperti tidak habis-habis. Akhirnya, para goblin merasakan aura mengerikan darinya dan kabur ketakutan. Bjorn lega karena tak perlu mengejar mereka. Saat itulah para penyergap muncul. Pemimpin mereka mengejek Bjorn karena berhasil menghadapi goblin sendirian. Pria berpakaian samurai tampak kagum, tetapi Bjorn hanya menjawab datar bahwa ia sudah tahu mereka pelakunya sejak awal. Yang membuatnya waspada adalah si pengguna crossbow tidak terlihat. Pemimpin kelompok itu menanyakan di mana elf tersebut bersembunyi. Bjorn hanya menyeringai dan menantang mereka melawannya terlebih dahulu. Si rambut merah menyebut Bjorn benar-benar barbarian karena masih ingin bertarung dalam kondisi terluka. Lalu ia menuntut agar Bjorn menyerahkan Irwin sebagai ganti nyawanya. Bjorn tersenyum sombong. Sikap itu membuat kelompok musuh makin gelisah. Mereka menyebutnya gila, lalu bersiap menyerang. Pemimpin mereka memperingatkan rekan-rekannya agar tetap waspada, dan mereka pun menyerbu Bjorn. Lengan kiri Bjorn masih tak bisa digerakkan. Ia sempat bertanya-tanya apakah Irwin berhasil menemukan si pengguna crossbow. Karena tak ada pilihan lain, ia mengangkat jari tengah ke langit sebagai sinyal. Pemimpin musuh kebingungan melihat tingkah Bjorn, sementara Bjorn hanya berharap Irwin memahami tanda itu. Tanpa rencana yang lebih baik, ia menerjang seperti orang gila. Serangan mendadak itu membuat musuh terkejut. Ia menghantam pemimpin mereka
dengan perisai, meski pria itu berhasil menahannya dengan pedang. Seperti dugaan Bjorn, pemimpin itu langsung meminta bantuan. Rekan-rekannya menyerang bersama. Bjorn nyaris terkena tebasan samurai, tetapi ia tahu mundur saat itu justru berbahaya. Ia terus maju dan menyerang liar, berharap menciptakan celah untuk Irwin. Sesaat, Bjorn khawatir Irwin mungkin dikalahkan oleh pengguna crossbow. Namun tiba-tiba, sebuah panah melesat melewati medan pertempuran. Semua orang terkejut. Ketika tank musuh menangkis panah itu, Bjorn yakin panah tersebut berasal dari Irwin. Tank itu berkata ia akan menangani panah Irwin, sementara yang lain mengeroyok Bjorn. Ia bahkan berhasil menahan serangan berikutnya dan mengejek Irwin. Bjorn sadar bahwa sejak awal tank itu memang disiapkan untuk menghalangi pemanah. Kini Bjorn dikepung. Ia tahu ia tak bisa bertahan lama. Karena lengan kirinya sudah tak berguna, ia memutuskan mengorbankannya untuk menyerang si rambut merah. Ia menerjang dan menghantam kepala pria itu dengan keras. Tanpa membuang waktu, Bjorn berbalik menghadapi si samurai dan berhasil menghindari tebasannya. Si samurai terkejut melihat kecepatan Bjorn meski tubuhnya penuh luka. Di sisi lain, tank musuh kembali mencoba menahan panah Irwin. Namun kali ini, panah itu adalah panah api. Perisainya langsung terbakar. Tank itu segera membuang perisainya yang terbakar. Samurai kembali menyerang, berusaha mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Namun mereka tidak tahu bahwa Irwin adalah Spirit Archer. Sebuah panah bercahaya menghantam bahu tank itu dan membuat berteriak kesakitan. Si rambut merah panik. Ia melihat sekeliling dengan ketakutan lalu berlari ke arah hutan, berniat menangani Irwin sendiri. Bjorn memilih mempercayai Irwin dan tetap fokus menahan samurai serta tank. Ketika samurai kembali menyerang, Bjorn tiba-tiba mengubah arah dan menghantam wajah tank dengan perisainya hingga pria itu pingsan. Kini samurai tinggal sendirian. Samurai itu marah besar dan mulai menyerang habis-habisan. Bjorn heran mengapa seseorang sekuat dia bisa bergabung dengan orang-orang bodoh seperti itu. Sambil menahan serangan demi serangan, Bjorn menyadari kesalahan terbesar lawannya adalah meremehkannya. Bjorn lalu berpura-pura melakukan shield bash. Di tengah gerakan, ia melepaskan perisainya hingga menghantam samurai. Sebelum lawan sempat bereaksi, Bjorn mencengkeram kerahnya. Ketakutan terlihat jelas di wajah samurai itu. Bjorn menariknya mendekat dan berteriak seolah bertanya apakah mereka sungguh mengira ia akan mati di tempat seperti ini. Lalu dengan brutal, ia menggigit leher samurai itu sampai tewas. Setelah semuanya berakhir, Bjorn membersihkan darah dari mulutnya. Tak lama, Irwin berlari menghampiri dan memeriksa keadaannya dengan panik. Ia mengeluarkan potion dan memaksa Bjorn meminumnya, terutama karena ia terkena racun. Begitu potion itu masuk ke tubuhnya, rasa sakit langsung menyebar seperti api. Seluruh tubuh Bjorn terasa terbakar. Irwin menyemangatinya, sementara Bjorn berusaha menanyakan waktu. Irwin memeriksa dan berkata bahwa sekarang hampir pukul 11.30. Artinya, mereka hanya punya sekitar 40 menit sebelum dungeon menutup akses keluar. Tanpa aba-aba, Bjorn menyuruh Irwin mulai melepas pakaian. Irwin langsung memerah dan salah paham, mengira ada alasan bertahan hidup yang aneh. Namun Bjorn dengan datar menjelaskan bahwa yang ia maksud adalah melepas perlengkapan dari mayat-mayat musuh. Mereka pun segera menjarah perlengkapan musuh. Bjorn mengambil gear yang berguna, sementara Irwin mencari crossbow dan barang berharga yang dijatuhkan si rambut merah. Waktu terus berjalan dan setelah selesai, mereka langsung berlari menuju pintu keluar. Dengan sisa waktu kurang dari 1 menit, mereka berhasil melompat ke portal. Seperti biasa, Bjorn mendarat dengan wajah menghantam tanah. Irwin tertawa melihatnya, sementara Bjorn bertanya-tanya dewa macam apa yang ia buat kesal sampai nasibnya selalu seperti ini. Irwin tersenyum cerah dan berkata bahwa Bjorn sudah berjuang dengan baik. Bjorn mengangguk, meski ia masih terguncang karena mereka nyaris terlambat. Irwin lalu mengingat pembicaraan mereka sebelumnya dan bertanya apa yang tadi ingin Bjorn katakan. Bjorn mengangkat jari, tetapi tiba-tiba lupa nama kedai yang ingin ia sebut. Setelah memaksa otaknya bekerja keras, ia akhirnya mengingat nama itu, Blackwell. Ia menyuruh Irwin menemuinya di sana. Portal pun tertutup dan mereka kembali ke kota Ravonia. Bjorn menghela napas pelan. Ia akhirnya kembali. Di sekelilingnya, banyak petualang lain juga baru keluar dari dungeon. Meski ia tahu tempat ini selalu ramai, jumlah mereka tetap membuatnya terkesan. Karena waktu di labirin berjalan berbeda, hanya 1 hari berlalu di dunia luar meski mereka menghabiskan 7 hari di dalam. Bjorn pun harus menyesuaikan waktunya lagi. Tiba-tiba seseorang memanggil nama lengkapnya. Bjorn mencoba mengingat suara itu dan akhirnya mengenali pria tersebut sebagai Jerak. Ia menyalaminya. Tak lama, barbarian lain datang, lalu percakapan mereka semakin ramai. Sebelum Bjorn sadar, sekelompok barbarian sudah berkumpul dan saling membagikan kisah petualangan mereka. Bjorn merasa seperti terjebak dalam reuni dadakan. Para barbarian lalu memutuskan mengadakan semacam kontes persahabatan dan berjalan menuju tempat pemeriksaan hasil. Bjorn mencoba menghindar tapi tetap terseret bersama mereka. Di loket
loket, petugas mulai menghitung batu sihir milik Jerak dan mengumumkan total sekitar 41.000. Para barbarian langsung bersorak memuji hasilnya. Namun kemudian Bjorn mengeluarkan 3 kantong miliknya sendiri. Petugas itu terkejut dan bertanya apakah semuanya berisi kristal monster. Ia menghitung dengan cepat lalu mengumumkan jumlahnya, 182.000. Semua orang terdiam tak percaya. Sesaat kemudian mereka meledak dalam sorakan dan menyatakan Bjorn sebagai pemegang rekor baru. Mereka mulai memperhatikan penampilannya yang kini jauh lebih keren, lengkap dengan perlengkapan baru. Bagi mereka, Bjorn terlihat seperti puncak dari seorang pejuang sejati. Para barbarian mulai meneriakkan namanya. Awalnya Bjorn hanya terdiam, tetapi suasana itu akhirnya menular padanya. Ia berteriak bahwa dirinya adalah yang terbaik. Sorakan semakin kacau dan para barbarian mengangkatnya ke udara sementara petugas pos pemeriksaan berusaha keras menenangkan mereka. Setelah beberapa waktu, keributan mulai mereda. Bjorn memutuskan untuk tetap bersama para barbarian untuk sementara karena mungkin masih ada hal-hal penting yang ia lewatkan sebelumnya. Dari kejauhan, ia melihat sosok yang familiar. Itu adalah Irwin yang sedang berbicara bahagia dengan teman-temannya. Bjorn hanya menatapnya lalu menghela napas. Irwin tampak nyaman bersama kelompoknya, sementara dirinya tentu saja dikelilingi para gorila barbarian. Irwin melihat Bjorn dan melambaikan tangan. Dari kejauhan, Bjorn memberi isyarat agar mereka bertemu malam nanti dan Irwin langsung menyetujuinya. Namun gadis di sebelahnya mulai curiga dan bertanya apakah Irwin mengenal pria itu. Panik, Irwin segera menyangkal. Tak lama, Karak ikut menyela dan bertanya apakah Bjorn mengenal peri itu. Bjorn pun menyangkal tanpa ragu. Karak malah melewati batas dengan berkata bahwa prajurit terbaik memang tak seharusnya bergaul dengan bangsa bertelinga runcing yang pengecut. Ucapan itu terdengar oleh seorang wanita tua, sementara Bjorn hanya bisa menahan emosi karena hampir muak dengan kebodohan para barbarian di sekitarnya. Melihat rombongan barbarian mulai bubar, Bjorn segera mengajak yang lain pergi. Ia sadar tak mungkin bisa berbicara dengan Irwin selama dikelilingi orang-orang kacau seperti mereka. Di tengah perjalanan, seorang anak berteriak memanggil ayahnya lalu berlari ke pelukannya. Bjorn menyaksikan keluarga-keluarga yang kembali bersatu dengan air mata bahagia. Namun kegembiraan itu bercampur duka. Ada wanita yang menangis histeris karena suaminya tak kembali dari ekspedisi dan banyak orang lain meratapi kehilangan mereka. Meski Bjorn sudah berkali-kali memainkan game ini, menyaksikan emosi manusia sungguhan, bukan sekadar grafik datar di layar membuat dadanya terasa berat. Malamnya, para barbarian berpesta seperti hewan buas sambil menenggak bir tanpa henti. Bjorn hanya duduk di sudut sambil menyesap minumannya. Awalnya ia ikut demi mencari informasi penting yang mungkin terlewat, tetapi jelas orang-orang ini hanya membuang waktu. Ia menghentakkan tangan ke meja lalu berdiri. Saat ia berkata akan pergi, yang lain langsung heboh seolah tokoh utama hendak meninggalkan panggung. Namun anehnya, mereka semua justru mendoakan keberuntungannya. Sebelum kembali berpesta, seakan tidak terjadi apa-apa. Bjorn berjalan melewati kota. Ia melihat anak-anak bermain dan merasa tempat ini begitu damai. Tak ada monster, tak ada manusia yang mencoba membunuhnya. Hanya orang-orang biasa yang mengobrol. Kota ini punya aturan dan entah kenapa terasa menenangkan. Bahkan jika ia tersandung, mungkin akan ada seseorang yang menolongnya berdiri. Saat masuk ke penginapan, Bjorn berpikir bahwa meski dunia ini lebih liar daripada dunia nyata, suasananya justru jauh lebih tenang. Setelah mandi dan mengganti pakaian kotornya, ia menjatuhkan diri ke ranjang. Di sana, ia nyaris menangis ketika menyadari betapa rindunya ia pada rumah. Ia tertidur dan baru bangun larut malam. Setelah memperkirakan dirinya tidur sekitar 5 jam, Bjorn memutuskan untuk pergi menemui Irwin di kedai. Namun, seorang penjaga toko memberinya kabar mengejutkan. Kedai Blackwell ternyata sudah tidak ada sejak 10 tahun lalu. Tempat itu telah dijual akibat kesalahan seorang bangsawan. Bjorn terdiam, lalu menyadari bahwa garis waktu dunia game ini jauh tertinggal dibanding dunia tempatnya berada sekarang. Setelah menanyakan nama baru tempat itu, Bjorn akhirnya berdiri di depan sebuah kedai bernama Python Put. Suasananya sangat berbeda, sampai ia ragu apakah ini benar tempat yang dimaksud. Setidaknya, ia lega karena masih bisa membaca bahasa dunia ini. Begitu masuk, suasana kacau langsung menyambutnya. Seorang pelayan memberi salam seperti biasa, tetapi sebelum Bjorn melangkah lebih jauh, Irwin memanggilnya dari sebuah meja. Ia duduk bersama elf berambut pendek yang sebelumnya terlihat bersama dirinya. Elf itu menatap Bjorn tajam. Bjorn memperkenalkan diri dan bertanya siapa dia. Wanita itu hanya menjawab bahwa ia adalah kakak Irwin. Bjorn meminta namanya dan akhirnya ia memperkenalkan diri sebagai Teresia.
Teresia langsung menggebrak meja. Ia menuntut penjelasan mengapa seorang barbarian seperti Bjorn mengajak gadis muda ke tempat seperti ini. Menurutnya, Bjorn telah menyeret Irwin ke tempat mencurigakan semalam, lalu menghilang dan meninggalkannya sendirian. Bjorn mulai kehilangan kesabaran. Ia bertanya apa maksud Teresia dengan semalam, tetapi wanita itu mengira Bjorn pura-pura bodoh. Bjorn mengabaikannya dan beralih pada Irwin. Saat ditanya sudah berapa lama ia menunggu, Irwin menjawab sekitar 30 jam. Bjorn terkejut, rupanya ia tidur seharian penuh, pantas saja tubuhnya terasa sangat segar. Ia pun meminta maaf karena telah tidur terlalu lama dan permintaan maaf itu membuat Irwin maupun Teresia sama-sama terkejut. Teresia yang sudah tidak sepanas sebelumnya tetap menuntut alasan mengapa Bjorn memanggil Irwin ke sini malam-malam. Bjorn tetap mengabaikannya dan menyuruh Teresia bertanya langsung pada Irwin jika penasaran. Sikap itu membuat Teresia makin kesal dan menyebutnya pemula. Namun Bjorn tidak tinggal diam. Ia memperingatkan Teresia agar menurunkan sikapnya jika berniat terus menjaga Irwin. Hampir meledak marah, Teresia melemparkan sebuah kantong besar ke meja. Di dalamnya ada 3 batu senilai 50.000 stone hasil dari essence yang mereka dapatkan. Bjorn sempat merasa situasinya seperti drama, seolah Teresia sedang menyogoknya agar menjauh dari adiknya. Namun ketika Teresia melihat Bjorn tidak langsung mengambil uang itu, ia mulai curiga ada hal lain yang terjadi. Bjorn justru bertanya pada Irwin apakah ia setuju dengan pengaturan ini. Ia mengingatkan bahwa kesepakatan mereka adalah Irwin membantunya sampai ia mendapat apa yang dibutuhkan. Ia juga menegaskan bahwa hasilnya akan dibagi rata 50-50. Irwin sempat terlihat senang tetapi kemudian murung dan meminta maaf. Teresia menjelaskan bahwa mulai sekarang Irwin akan ikut bersamanya. Sebelumnya Irwin memang harus pergi sendiri karena tradisi, tetapi kini hal itu tidak perlu lagi. Bjorn hanya bisa mengutuk nasib dalam hati. Irwin sudah memiliki kakak yang sangat kuat untuk melindunginya. Teresia kembali mendorong kantong uang itu seolah memberi peringatan terakhir agar Bjorn paham maksudnya. Namun Bjorn menghentikannya dan bertanya apakah uang itu memang pembayaran untuk essence yang mereka dapatkan bersama. Ketika Teresia membenarkan, Bjorn menunjukkan bahwa jumlahnya masih kurang dari kesepakatan. Dengan wajah pura-pura menyesal, Teresia mengeluarkan sisanya. Bjorn pun menyadari wanita itu memang mencoba mengakalinya. Kesal, Bjorn akhirnya mulai memahami mengapa para barbarian membenci Perry. Ia lalu meminta Teresia pergi agar bisa berbicara dengan Irwin berdua. Teresia tak percaya masih ada yang perlu dibicarakan. Namun Irwin berterima kasih atas kedatangannya dan dengan sopan memintanya pergi. Teresia paham bahwa Irwin bukan anak kecil lagi. Meski begitu, sebelum pergi, ia menuntut Bjorn bersumpah tidak akan tidur dengan Irwin. Irwin malu setengah mati. Sementara Bjorn sempat berpikir apakah hal lain masih diperbolehkan. Pada akhirnya, ia tetap bersumpah. Jawaban itu membuat Irwin sedikit kecewa, tetapi Teresia tampak puas. Sebelum benar-benar pergi, Teresia berbalik dan berterima kasih kepada Bjorn karena telah menyelamatkan adiknya. Begitu kakaknya pergi, Irwin langsung lemas. Ia khawatir Teresia marah karena ia akhirnya berani bicara. Bjorn menenangkannya. Irwin lalu meminta maaf karena tak bisa lagi bekerja sama dengannya. Bjorn menjawab bahwa itu bukan masalah, apalagi kakaknya adalah peri tingkat tinggi yang bisa menjaganya. Irwin kemudian membahas stone dari barang-barang milik para penjelajah yang mereka temukan. Ia menjelaskan bahwa 2 tas ransel milik para penjelajah sudah ia simpan di rumahnya dan Bjorn bisa memeriksanya sendiri besok. Bjorn diam-diam kagum karena Irwin sudah menebak apa yang ingin ia tanyakan. Ia bahkan sedikit menyesal karena tak bisa mempertahankannya sebagai rekan. Akhirnya, Irwin mengutarakan maksud utamanya. Ia bertanya bagaimana ia bisa membalas budi pada Bjorn. Dengan wajah memerah, ia mengatakan ingin benar-benar membalas kebaikannya. Bjorn berpikir sejenak tetapi belum menemukan permintaan apapun. Jadi, ia hanya bertanya apakah Irwin lapar. Irwin awalnya menolak sehingga Bjorn memutuskan memesan makanan untuk dirinya sendiri. Namun Irwin cepat berubah pikiran dan meminta alkohol karena ia belum sempat minum setetes pun kemarin. Ia ingin minuman pertamanya setelah kembali dari labirin diminum bersama Bjorn. Bjorn teringat bahwa bagi para peri, minuman pertama setelah kembali dari labirin memiliki makna penting. Ketika ia tampak bingung, Irwin menjelaskan bahwa itu adalah bentuk terima kasih. Ia ingin berbagi minuman pertama itu dengan teman seperjalanannya di labirin. Irwin sempat mengira ini bukan pengalaman pertama Bjorn, tetapi Bjorn mengingatkannya bahwa ia baru berusia 21 tahun. Ia tersenyum dan berkata bahwa itu juga merupakan penjelajahan labirin pertamanya. Makanan lezat datang dan keduanya mengangkat gelas. Setelah beberapa tegukan yang cukup kacau, Irwin yang mulai mabuk berkomentar bahwa Bjorn akhirnya memakai baju. Bjorn hanya menenggak birnya sambil berpikir bahwa sudah waktunya membahas hal serius. Ia mengingatkan Irwin bahwa gadis itu tadi ingin membalas budi. Kini ia sudah menemukan sesuatu yang
bisa diminta. Irwin langsung penasaran. Bjorn berkata mereka akan tertangkap petugas keamanan jika tetap melakukannya di sini. Irwin malah salah paham dan menyarankan mereka pergi ke kamar Bjorn. Di kamar Bjorn, situasinya ternyata jauh dari bayangan Irwin. Bjorn memintanya merentangkan tubuh, lalu menguji kemampuan fleksibilitas barunya dengan melipat lengan Irwin ke belakang. Irwin langsung menjerit karena merasa lengannya hampir copot. Bjorn baru sadar bahwa ia belum benar-benar bisa mengendalikan kekuatannya. Irwin bersumpah lengannya tidak pernah bisa menekuk sejauh itu, dan air mata di wajahnya sudah cukup membuktikan rasa sakitnya. Bjorn akhirnya berhenti dan membiarkannya beristirahat. Begitu dilepaskan, Irwin langsung merangkak ke sudut ruangan sambil tak percaya dirinya masih hidup. Ia heran bagaimana lengannya masih tersambung setelah terapi tulang dadakan yang sama sekali tidak ia minta. Bjorn menyimpulkan bahwa peningkatan fleksibilitas sebesar 4 poin tidak memberi efek sedramatis di dunia nyata seperti di dalam game. Irwin dengan kecewa bertanya apakah Bjorn benar-benar membawanya ke kamar hanya untuk menguji kemampuan. Bjorn menjawab bahwa penggunaan kemampuan di dalam kota dilarang. Namun alasan sebenarnya adalah ia ingin membandingkan antar muka game yang rapi dengan cara kemampuan itu bekerja di dunia nyata. Ia mengingat bahwa Dungeon and Stone bukanlah game yang ramah pengguna. Hal itu makin jelas jika melihat sistem state-nya. Kategori utama seperti pikiran, tubuh, dan kemampuan tampak sederhana, tetapi sebenarnya terdiri dari ribuan substat tersembunyi. Peningkatan stamina misalnya tidak hanya membuat seseorang mampu membawa beban lebih berat, tetapi juga meningkatkan efektivitas serangan fisik secara keseluruhan. Karena sistemnya sangat rinci, dua karakter dengan nilai stat utama yang sama bisa memiliki kemampuan yang sangat berbeda. Bjorn butuh waktu lama untuk memahami hal ini. Bahkan setelah 9 tahun bermain, ia belum mengungkap semua rahasianya. Salah satu stat yang masih membingungkannya adalah obsession. Saat memikirkannya, ia menatap Irwin karena stat itu berkaitan dengan essence yang telah dikonsumsi gadis tersebut. Irwin bertanya apakah mereka akan melakukan hal lain. Bjorn mengabaikannya dan justru bertanya apakah ia merasakan perubahan aneh sejak keluar dari labirin. Irwin berpikir sejenak. Ia tidak yakin, tetapi ia ingat tiba-tiba sangat ingin makan kue setelah kembali. Bjorn pun menduga stat itu mungkin memperkuat hasrat secara umum. Mungkin itulah sebabnya efeknya tidak terlalu terlihat selama ia bermain game. Saat Bjorn masih tenggelam dalam pikirannya, Irwin menarik lengan bajunya dan berkata bahwa ia lelah. Meski masih ingin melakukan lebih banyak tes, Bjorn memutuskan untuk berhenti. Ia memadamkan lilin dan mereka berdua bersiap tidur. Tepat sebelum terlelap, Bjorn teringat peringatan Teresia dan sumpahnya untuk tidak tidur dengan Irwin. Namun, ia menepis pikiran itu karena merasa tidak punya niat buruk. Keesokan paginya, Irwin membawa Bjorn ke tempatnya untuk menunjukkan hasil jarahan mereka. Jumlahnya sangat banyak sampai Bjorn sendiri sulit percaya. Irwin bertanya apakah semua akan dijual dan Bjorn menjawab ya, kecuali beberapa barang yang ingin ia simpan. Irwin mengambil pakaian kulit dan sabuk kulit lalu bertanya apakah ia boleh memilikinya. Bjorn mengizinkan selama nilainya dipotong dari bagiannya. Mereka mengunjungi beberapa toko di kota dan berhasil menjual barang-barang itu dengan harga luar biasa tinggi. Totalnya mencapai 1.450.000 stone. Irwin sampai bertanya-tanya apakah ia sedang bermimpi. Bjorn menghitung cepat. Setelah memberi Irwin bagiannya, ia masih memiliki jumlah yang sangat besar. Untuk pertama kalinya, ia mendapatkan uang sebanyak itu. Karena urusan mereka sudah selesai, Bjorn berkata mereka bisa berpisah. Irwin tampak terkejut. Jadi Bjorn menambahkan bahwa setidaknya mereka bisa berjalan bersama sampai alun-alun kota. Irwin tetap tampak sedih karena sebenarnya ia ingin tinggal lebih lama bersamanya. Di alun-alun, mereka melihat kerumunan besar mengelilingi sesuatu yang tampak seperti gilotin. Bjorn bertanya apa yang terjadi dan Irwin menjelaskan bahwa itu adalah eksekusi. Bjorn segera menyadari bahwa orang-orang yang dieksekusi bukanlah kriminal berat. Mereka dihukum mati hanya karena gagal membayar pajak. Saat Algojo menarik tali, Bjorn teringat bahwa Ravonia adalah kota terakhir yang bertahan dari kutukan penyihir. Karena satu-satunya tempat untuk mendapatkan sumber daya adalah labirin, pemerintah mengeksekusi mereka yang tak mampu membayar pajak demi mengurangi jumlah mulut yang harus diberi makan. Begitu eksekusi selesai, kerumunan berlari ke tiang gantungan. Mereka mencelupkan roti ke darah para terhukum lalu memakannya. Pemandangan itu membuat Bjorn dan Irwin ngeri. Irwin bertanya, mengapa orang-orang melakukan hal menjijikan seperti itu? Bjorn menjawab bahwa mereka percaya darah orang yang dieksekusi bisa membawa keberuntungan finansial. Terganggu oleh pemandangan itu, Bjorn bertanya berapa pajak tahun pertama. Irwin menjawab 700.000 stone untuk non-manusia. Bjorn mencatat bahwa jumlah itu berbeda dari game, tetapi tidak terlalu jauh. Irwin menambahkan bahwa mulai tahun kedua, pajaknya naik menjadi 800.000 stone, belum termasuk pajak tambahan untuk penukaran. Bjorn
Bjorn menyadari struktur pajaknya masih mirip dengan game. Itu berarti ia harus menjadi lebih kuat dalam 1 tahun. Jika mati tidak mengembalikannya ke dunia nyata dan ia tidak cukup kuat untuk bertahan di dunia ini, maka bisa saja darahnya menjadi darah berikutnya yang dicelupkan ke roti seseorang. Agar bisa bertahan hidup, ia harus mulai menabung. Dan untuk menabung, ia setidaknya harus mampu menjelajahi lantai 6 labirin. Bjorn kemudian pergi ke perpustakaan yang kini sudah beroperasi penuh. Saat ia berjalan di antara rak-rak buku, semua orang menatapnya seolah seekor ayam tersesat masuk ke ruangan. Di sana, ia melihat Anar tertidur di atas buku. Karena penasaran, Bjorn membangunkannya. Setelah saling menyapa, ia bertanya apa yang dilakukan Anar di sana. Anar menjawab bahwa ia membutuhkan lebih banyak pengetahuan agar bisa berpikir sebelum bertindak, seperti nasihat Bjorn dulu. Ia menyadari bahwa monster bukan satu-satunya musuh, jadi ia memutuskan belajar. Namun seperti biasa, Anar baru menyadari bahwa ia bahkan belum bisa membaca. Karena itu, ia berencana belajar dari para tetua. Ia segera bangkit, takut otak barbariannya yang mudah terdistraksi membuatnya lupa tujuan awal datang ke sana. Sebelum pergi, ia berkata Bjorn boleh mencarinya jika membutuhkan bantuan. Bjorn mengangguk menerima tawaran itu. Setelah itu, Bjorn fokus mencari buku yang ia butuhkan. Saat melihat pustakawan tertidur, ia membangunkannya untuk meminta bantuan. Namun sebelum Bjorn selesai bicara, pustakawan itu langsung merapalkan sihir. Ia berkata, Bjorn sekarang bisa menemukan semua buku yang dibutuhkan tanpa kesulitan. Lalu mengingatkan bahwa buku-buku itu tidak boleh dipinjam. Setelah itu, ia kembali tidur seakan tidak terjadi apa-apa. Tanpa banyak bertanya, Bjorn berjalan di antara rak. Buku-buku yang ia cari mulai bersinar menunjukkan lokasinya. Buku pertama membahas sejarah dunia yang disebut Fallen World. Di sana dijelaskan bahwa kutukan penyihir membuat seluruh daratan menjadi mati. Namun Ravonia berhasil selamat melalui sebuah keajaiban. Demi bertahan hidup, keluarga kerajaan membuka portal menuju dimensi lain yang kini dikenal sebagai labirin, tempat mereka mengumpulkan sumber daya. Buku kedua, Alchemist Basics, menjelaskan bahwa kristal sihir dari monster dapat diubah menjadi roti, air, baja, dan kebutuhan penting lainnya. Bjorn mencatat poin-poin penting sebelum lanjut ke buku ketiga. Buku ketiga, The Sacred War, membahas perang antara barbarian dan peri secara rinci. Buku keempat, The Evil Spirit of the Abyss, menjelaskan tentang roh jahat yang sebenarnya adalah orang dari dimensi lain yang merasuki tubuh seseorang. Sayangnya, itu juga termasuk Bjorn. Buku itu tidak menjelaskan asal-usul mereka, tetapi menyebutkan bahwa keluarga kerajaan dan kuil berusaha keras memusnahkan para roh jahat, atau dengan kata lain, para pemain dari dunia ini. Bjorn menyadari ia harus sangat berhati-hati agar identitasnya tidak terbongkar. Buku kelima, Death of the King, mengisahkan kematian Raja Levigon ketiga yang disebut abadi, sekitar 150 tahun lalu. Dari situ, Bjorn menyimpulkan bahwa karena game dimulai tepat setelah kematian Raja, garis waktu dalam game ternyata 150 tahun tertinggal dari dunia ini.